Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah yang semalam telah mematikan kita dengan tidur kita, lalu kemudian Allah takdirkan kita hidup kembali dengan melepas ruh yang sudah digenggam oleh Allah, sehingga akhirnya Rasul SAW mengajarkan selepas bangun tidur kita disunahkan membaca doa Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Karena tidak jarang kejadian orang yang tidur ya bablas meninggal dunia. Dan tentunya ini juga dihubungkan dengan fenomena akhir zaman. Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu banyak kejadian mati mendadak. Jadi secara awam, secara kasat mata orang lihat orang meninggal tapi tidak ada tanda-tanda orang meninggal. Kenapa? Biasanya kalau orang mau meninggal itu kan ada tanda-tandanya. Biasanya sakit ya, atau mungkin sudah tua, renta ya. Nah sekarang ini kan enggak, tiba-tiba duduk baca koran, kena serangan jantung langsung meninggal dunia. Begitu juga dengan tidur ya, meninggal dalam keadaan tidur, kejadiannya juga tinggi ya, dan ini dinamakan dengan, kalau dalam istilah medis namanya sleep apnea ya. Bahkan nyetir pun saya pernah dapat pasien itu kecelakaan tunggal itu jatuh sendiri dari sepeda motor terus meninggal. Ternyata setelah diperiksa, ketika naik sepeda motor terkena serangan jantung, langsung orang meninggal. Setelah itu dari atas motornya beliau jatuh sendiri. Nah, makanya tentunya kita ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mukadimah ini memang saya sampaikan memang berhubungan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan review sebelumnya, pada beberapa bulan kita setiap Sabtu ketiga setiap bulannya, beberapa pertemuan kita membahas secara rutin tema tentang at-tazkirah, yaitu salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, di mana kitab ini termasuk kitab yang masyhur di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Kita sudah membahas kemarin mulai dari kematian yang husnul khotimah, su'ul khotimah, kemudian nikmat dan azab kubur ya. Dan terakhir kemarin pada Sabtu ketiga bulan yang lalu kita membahas perdebatan ada tidaknya tentang azab dan nikmat kubur. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang di manakah ruh kita nanti ketika kita ini sudah dicabut dari jasadnya. Jadi kemana ruh itu ditempatkan setelah ruh itu dicabut dari jasad. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Bara bin Azib
Bara bin Azib ini walaupun namanya tidak setenar beberapa sahabat yang lain, ya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, tapi Bara bin Azib ini tercatat beberapa kali menyampaikan riwayat, ya, menyampaikan hadis yang dimana derajat hadisnya itu sahih dan langsung didengar oleh Rasulullah SAW. Dan disampaikan dari seorang sahabat bernama Bara bin Azib bahwa ketika ruh itu dicabut dari jasad, jadi malaikat itu datang berbondong-bondong. Jadi ternyata ketika malaikat itu akan mencabut ruh seseorang dari jasadnya itu, mereka datang sak rombongan, ya, datang berombongan. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan istaidu min azabil qabr, berlindunglah kalian, kata Rasulullah, dari perkara urusan azab kubur. Kalimat ini terus diulang-ulang oleh Rasul. Idza kana mu'min fi qita'i minad dunya wa ikhbalu minal akhirah. Seorang mukmin itu, kata Rasul, jika akan meninggal dunia dan datang untuk urusan akhirat, nazzala ilaihi malaikatum minal malaikah, maka para malaikat itu datang secara berombongan. Jadi kalau misalnya yang didatangi adalah seorang laki-laki yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia datang bersama malaikul rahmah. Nah, yang bertugas mencabut ruh ini adalah malaikat maut. Jadi kalau penamaan yang benar itu adalah malaikat maut. Kalau ada yang mengatakan malaikat Israel, nah ini kata-kata Israel ini belum didapatkan keterangan dari beberapa sumber yang sahih, tetapi yang sahih adalah malaikat maut. Ma'asyiral muslimin, rombongan malaikat yang lain fajalasu inda mudi basar, mereka duduk di tempat yang agak jauh, ya, tetapi mata penglihatan dari seseorang yang akan dicabut ruhnya ini bisa melihat. Oh, misalnya mungkin di pos satpam depan sana, atau mungkin di warungnya Pak Man, duduk di sana, tetapi mata itu bisa melihat. Nah, yang datang di hadapan orang yang akan dicabut ruhnya itu dua malaikat, yaitu malaikat rahmah dan malaikat maut. Makanya kenapa kalau ada kita melihat, ya, ada orang yang ketika akan meninggal dunia, mesti dia kepalanya mendangakkan ke atas, memandang ke sana ke sini, karena dalam keterangan hadis ini dia itu melihat banyak kehadiran malaikat di sana. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian malaikat maut itu duduk di atas kepalanya. Setelah sempurna mencabut ruh, ya, setelah ruh itu dicabut dari jasad, malaikat maut sudah menyelesaikan tugasnya. Lalu ruh itu diserahkan kepada malaikat rahmah. Oleh malaikat rahmah, ruh yang sudah dicabut tadi akan dibalut dengan kain kafan dari surga. Lalu kemudian ruh itu dibawa menuju ke langit pertama. Jadi langit itu berlapis-lapis, ya. Ada langit pertama, ada langit kedua, ada langit ketiga, keempat, kelima, sampai langit ke-7. Malaikat rahmah yang membawa ruh tadi ketika memasuki langit pertama, mereka minta izin dulu kepada penjaga pintu langit pertama. Setelah itu, setelah masuk langit kedua, naik ke langit kedua minta izin lagi kepada penjaga pintu langit kedua. Begitu seterusnya, minta izin terus sampai nanti masuk ke langit ke-7. Jadi malaikat langit itu ada 7 tingkatan, dan langit yang paling dekat dengan bumi yang selama ini kita anggap itu sebagai galaksi seperti planet-planet yang lain, itu masih langit pertama, bayangkan. Nah, setelah langit ke-7 itu nanti puncaknya adalah Sidratul Muntaha. Jadi setiap melewati langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7,
para malaikat yang berada di langit-langit itu bergemuruh melihat ruhnya orang mukmin ini bergemuruh. Man ruh hada thayyib, ini ruhnya siapa? Ruh yang baik ini. Lalu ada yang menjawab, hada fulan bin fulan, ruhnya fulan bin fulan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ketika ruh itu sudah dibawa malaikat rahmat sampai ke langit ketujuh, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aituhu ilal ardi, sesungguhnya aku dulu menciptakan dia awalnya dari tanah, dan akan aku kembalikan lagi untuk kedua kalinya, dibangkitkan lagi untuk kedua kalinya. Lalu kemudian malaikat itu membawa kembali ruhnya itu dengan jasadnya. Jadi jasadnya tadi itu berada di kuburan, ya, di bumi. Tadi ruh itu berada di langit ketujuh, dan Allah perintahkan untuk dikembalikan lagi, disatukan dengan jasadnya. Nah, tapi jasad yang kita pakai nanti itu ganti, Pak, casingnya tidak seperti sekarang. Ya, jadi jasad yang di dunia itu dengan di alam akhirat. Alam akhirat itu kan alam pertamanya kan alam barzah, ya, alam kubur, sampai alam-alam berikutnya sampai surga dan neraka itu termasuk kategori akhirat. Jadi ada 15 fase, 15 tingkatan alam akhirat itu, di mana alam akhirat itu diawali dengan alam barzah atau alam kubur. Sedangkan dunia itu sudah terpisah, ya, beda alam. Sehingga nanti jasad kita dipertemukan kembali oleh Allah, dan ruh dan jasad ini yang akan diproses oleh Allah mulai dari mendapatkan nikmat atau azab kubur, lalu kemudian dihisab, ya, di padang mahsyar, hingga sampai mendapatkan sisaan di neraka atau mendapatkan nikmat di surga, ya pakai jasad ini. Seperti pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas. Makanya jangan khawatir, Pak. Kalau dulu di dunia, ya, jasad yang lama, fisiknya lama itu hidungnya agak pesek, delesep gini, insya Allah nanti sudah diganti fisik yang bagus lagi. Mungkin hidungnya agak manjung dan sebagainya. Kalau dulu di dunia fisiknya untune rodok brongos katakanlah, insya Allah nanti diganti lagi dengan fisik yang baru. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, setelah itu di malam kubur kan jasad itu kan dipersatukan dengan ruhnya. Lalu dipertemukanlah di situ dengan malaikat munkar dan nakir. Karena di sini adalah orang mukmin, orang yang baik, dapat dipastikan dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupa apa? Bisa menjawab pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Jadi nanti kalau ada orang yang meninggal di kuburan, ditanya malaikat munkar dan nakir, dia bisa menjawab pertanyaan itu bukan karena dia itu menghafalkan, enggak, bukan karena dia itu ustadz ngerti ilmune. Wah, nanti kalau ditanya malaikat, ya, bisa menjawab. Jangan kalau lihat di kampung-kampung itu, kalau saya lihat Pak Mudin, ya, menguburkan di kampung di tempat saya, ada beberapa waktu itu tetangga saya meninggal, sampai dibilangi gini Pak Mudin, Pak Bu, nanti wonten malaikat kalih marani panjenengan. Mangke nek jenengan ditakoni sapa gustimu, sapa Tuhanmu, jenengan jawab Allah. Lah mesti kok sing dateng kampung, ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengingatkan yang layak, Pak, untuk mengingatkan kita yang bertakziah ngantar ke kuburan. Karena yang jelas yang sudah mati, ya, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ya tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Dan ini disebutkan di dalam surat Ibrahim, ya. Kebetulan kemarin Ustadz Mukhlisin yang khutbah dan imam salat Idul Adha, ya, kemarin membaca ayat ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 27, yusabbituhullahu alladzina amanu bi qaulis sabiti fi hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi karena keteguhan iman itulah yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Setelah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat dan Nakir, Allah pun mengatakan sodaqta abdi, hambaku telah menjawab dengan benar. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan, memberikan perintah kepada malaikat Munkar dan Nakir, iftahu lahu baba ilal jannah, bukakanlah pintu antara dunia dan pintu surga. Sehingga dalam sebuah riwayat, seseorang ketika mendapatkan nikmat kubur, dia bisa melihat surga, tempat-tempat dia akan kembali nanti. Hanya bisa melihat, belum bisa masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, dan tidak itu saja, Allah akan memberikan teman untuknya, seseorang yang rupawan, ya, yaitu untuk menemani di alam kubur. Sehingga si jenazah itu bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu orang itu menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku ini adalah wujud dari amalmu yang soleh. Jadi sudah dapat kepastian masuk surga, dapat teman yang baik di surga, di alam kubur, dan ternyata apa? Dia ditidurkan seperti pengantin dalam sebuah riwayat. Ditidurkan seperti pengantin sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, tetapi menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan ini ketika melihat riwayat-riwayat yang lain yang secara umum kan sesuai judul kita hari ini, kemanakah ruh ditempatkan oleh Allah setelah dicabut dari jasad. Kalau dalam riwayat ini disebutkan ruhnya orang beriman itu yang meninggal dunia ditidurkan seperti tidurnya pengantin hingga datangnya hari kiamat. Kalau dalam riwayat yang lain, dan ternyata ini tergantung amalnya juga sih, kalau dia itu dulu meninggal karena jihad fisabilillah, meninggal dalam membela agamanya Allah, dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan dia ditempatkan di temboloknya burung hijau. Jadi di temboloknya burung hijau, lalu kemudian dengan burung hijau itu membawa dia jalan-jalan, ya, dari arsy-Nya Allah, keliling dari langit ke langit, ya. Nah, ini ruhnya orang yang mati syahid. Ada juga ruh itu yang ditempat di ila rafiqi a'la. Dan ini ruhnya orang-orang soleh yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah suatu ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Lalu Rasul menjawab, "Ya, aku ingin nanti ketika mati, ruhku akan ditempatkan oleh Allah di ila rafiqi a'la, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh." Ada ruhnya manusia itu nanti nanggung, Pak, ditempatkan antara dunia dan langit, ya. Jadi ini ruhnya orang yang punya hutang, Pak. Jadi selama dia belum bayar hutang, ya menggantung antara langit dan dunia, ya di antara itu enggak jelas tempatnya. Makanya kalau bisa jangan punya hutang, ya. Makanya kalau kemarin kita melihat ada beberapa saudara kita meninggal, Pak Mudinnya mesti tanya, kalau punya hutang harap untuk menghubungi keluarganya agar segera diputuskan atau dilunasi. Ma'asyiral muslimin, ada juga ruh yang ditempatkan di tanur. Tanur itu seperti bejana, ya. Kalau bahasa Mojokertonya itu dandang, ya. Di bawahnya itu seperti ada kayu bakar yang membakar itu, sehingga air atau cairan yang ada di dalam tanur atau dandang tadi mendidih. Nah,
Lalu kemudian ada ruh yang dicelupkan di situ. Itu adalah ruhnya orang yang suka berbuat zina. Lalu kemudian ada ruh yang ditempatkan di sebuah sungai, di mana sungainya itu penuh dengan darah ya. Dia berusaha menggebak-gebakkan tangannya untuk menepi. Ketika sudah berada di teman sungai, ruh itu tadi segera dipukul kepalanya hingga akhirnya boncos untuk supaya dia itu kembali ke tengah lagi. Ruhnya siapa dia? Ini adalah ruhnya orang-orang yang suka makan harta dari riba. Maka di sini kita paham bahwa ruh itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan amal solehnya dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, itulah alam barzah. Jadi alam barzah itu alam yang di dalamnya itu ada sebuah dinding. Nah, dinding ini namanya barzah ya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini diceritakan langsung oleh Ibunda Aisyah, salah satu dari istri Rasul. Waktu itu dia didatangi oleh seorang wanita yang mengeluh tangan kirinya sakit. Terus kemudian wanita itu mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, tangan saya ini sakit. Loh, kenapa? Tanya ibu itu. Tadi malam saya itu bermimpi. Mimpinya apa? Sebelum saya bercerita tentang mimpi saya ingin bercerita tentang profil bapak dan ibu saya. Karena ini ada hubungannya dengan mimpi itu. Coba ceritakan. Lalu wanita itu mengatakan, bapak saya itu orangnya loman, suka sedekah, ringan tangan, suka membantu kesulitan orang lain. Bahkan bapak saya itu suka berbagi. Setiap hartanya itu selalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Dan sehingga hampir banyak dari orang-orang miskin itu yang mendapatkan bagian dari harta bapak saya. Sedangkan ibu saya pemelit, medit, pokoknya kikir, bakhil dan sebagainya. Tidaklah aku pernah melihat ibuku bersedekah kecuali hanya 2 kali saja, 2 kali kesempatan. Yang pertama, dulu ketika bapakku menyembelih sapi, ya, maka daging itu dibagikan rata kepada semua orang, rata, ya. Lalu kemudian ternyata waktu itu ada seorang pengemis yang datang ke rumah minta sedekah. Ternyata pengemis itu diberikan ibu saya, ya, tidak diberikan daging, hanya dikasih gaje, Pak. Tahu gaje, Pak, ya? Lemak, ya. Yang kedua, aku pernah melihat seseorang fakir miskin, ya, seorang duafa yang datang ke rumah minta bantuan sandang atau pakaian. Tapi aku melihat ibuku itu hanya memberikan kain yang sudah tidak layak, ya, kain yang sudah lusuh, yang bisa dijadikan gombal dan keset, ya. Keset itu kayak alas kaki. Lalu Ibu Aisyah, tadi malam saya itu bermimpi. Kebetulan bapakku dan ibuku ini sudah meninggal. Dan aku bermimpi bertemu keduanya, bapak dan ibuku yang sudah meninggal. Pertama, aku mendapati bapakku berdiri di pinggir sungai yang mengalir air yang jernih. Dan bapak saya ini tampaknya bahagia, berseri-seri, wajahnya cerah.
dan banyak mempunyai harta, ya. Lalu ma'asyiral muslimin, wanita itu bercerita lagi, nah bapakku ini berdiri di pinggir sungai, airnya jernih, tampak minum air itu dari sungai itu, tampak airnya sangat menyegarkan. Maka ketika aku bertemu dengan bapakku itu, maka aku peluk bapakku karena begitu rindunya. Lalu aku pun ngobrol dengan bapak. Pak, kira-kira apa yang jenengan dapatkan sekarang ini? Apa yang engkau dapatkan balasanmu dari hidup di dunia ini? Lalu bapak itu pun menjawab, nah, tidak ada perbuatan baik kecuali semuanya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan sekecil apapun, semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian si wanita itu teringat dengan ibunya, lalu bertanya kepada bapaknya, "Lho Pak, ibu teng pundi kok mboten wonten teng mriki?" "Duh, kenapa dengan ibumu?" Lalu anaknya itu mengatakan, "Duh, ibu itu sudah meninggal, Pak." Bapaknya kaget, "Duh, ibumu sudah meninggal ta? Temen ta?" "Iya, Pak. Ibu meninggal itu tidak lama setelah jenengan sedo." Ma'asyiral muslimin, lalu bapaknya mengatakan gini, "Kalau ibumu sudah meninggal dan tidak kau jumpai bersamaku saat ini, mungkin ibumu di sana loh, pojokan sana. Kalau kamu ingin ketemu ibumu, datang aja ke sana, susuri aja sungai ini, datangi, nanti nggak jauh dari situ kamu akan melihat, mungkin ibumu ada di sana bersama yang lainnya." Lalu akhirnya wanita itu berjalan menyusuri sungai tadi sesuai dengan petunjuk yang diberikan bapaknya. Lalu akhirnya apa? Dia melihat ibunya tampak menderita, tampak mengalami suatu keadaan yang cukup yang mengenaskan lah, ya. Waktu itu dia melihat ibunya memerah daging. Lalu kemudian ternyata keluarlah setetes air. Begitu setetes air itu keluar, langsung segera diminumnya. Tampak sekali kalau ibunya itu kehausan, dahaga begitu beratnya. Dan ketika melihat kostumnya, pakaian yang dipakai, anaknya ini kaget, "Loh, ini kan dulu kain serbet, kain pel-pelan, kain gombal yang buat keset yang dipakai ibu kan, yang dulu pernah diberikan kepada pengemis itu tadi, loh kok bisa dipakai ibu?" Wanita tadi kaget melihat ibunya. Akhirnya apa? Didatang melihat ibunya. Anaknya bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang kau dapatkan?" Lalu ibu mengatakan, "Inilah balasan yang Allah berikan untukku. Seperti yang kau lihat, aku seperti ini keadaanku. Aku haus sekali. Aku pengen minum tapi nggak bisa." Lalu sang anak itu mengatakan, "Loh Bu, di sebelah jenengan kan ini ada air yang mengalir jernih airnya. Kenapa jenengan kok tidak ngambil minum itu saja?" "Oh nggak bisa, nggak boleh. Aku dilarang mengambil minum dari sungai itu." Dan akhirnya apa? Sang anak pun mengambil air minum dari sungai itu untuk diberikan kepada ibunya. Tapi kemudian apa? Terdengar suara yang mengatakan, "Barang siapa yang mengambil air sungai ini untuk minum orang itu, maka akan aku pukul tangannya hingga menjadi sakit." Tetapi karena dia itu sangat kasihan dengan ibunya, dia mengambil air itu dari sungai untuk ibunya tersebut, dan ternyata tangannya dipukul. Sehingga tadi di awal cerita, wanita itu mengatakan, "Sesungguhnya tangan saya sakit." Kejadiannya di alam mimpi tapi bisa terasa dalam kehidupan dunia. Imam Ibnu Katsir berkata, orang yang masih hidup itu bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, tetapi berjumpanya dalam mimpi. Dan tentunya ini sesuai dengan firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42 yang saya jadikan mukadimah tadi, bahwasanya Allah menggenggam orang-orang, ruhnya orang yang sedang tidur. Kalau orang itu akan dihidupkan kembali, maka ruh itu akan dilepaskan
kembali. Karena ruh itu pada dasarnya adalah ada di dalam genggaman Allah, maka Allah pun berhak ya dan berkuasa mempertemukan ruhnya orang-orang yang masih hidup di dunia bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Jadi kita kembali ke cerita tadi. Maka ketika Ibunda Aisyah mendengar cerita wanita ini ya, tentang bapaknya yang mendapatkan nikmat, tentang ibunya yang mendapatkan azab, lalu seketika Ibunda Aisyah itu berteriak. Lalu dia mengutip salah satu ayat Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa dia yang mengerjakan suatu kejahatan walaupun kejahatan itu kecil sekecil biji sawi, maka dia juga akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Apa pelajaran dari kisah ini? Ruh itu Pak, tidak tahu siapa saja yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau ruh itu mendapatkan nikmat yang sama-sama mendapatkan nikmat kubur, maka ruh itu bisa bertemu. Kalau ada ruh bapak meninggal tahun 88, lalu kemudian istrinya atau ibunya meninggal tahun 95, mereka sama-sama mendapatkan nikmat kubur, mereka akan saling bertanya, "Loh Pak, loh Bu, kok teng mriki sampean?" Nggih. "Ya apa kabar anak-anak?" "Wala sing barep iku wingi wis kawin. Pas mari sampean meninggal iku tahun 90 kawin oleh arek Baraba. Aneh Pak niko lho Pak sing dodol kaca teng Pasar Buruk." "Oh iya iya. Saiki wis ndek putu. Nah adike mari lulus sekolah kedokteran." Saling bertanya kabar gitu. Makanya orang-orang yang meninggal dunia itu sebenarnya menunggu keluarganya, ya, orang-orang yang sama mukmin untuk menunggu kabar. Dan ini mereka bisa bertemu kembali. Syaratnya apabila mendapatkan nikmat yang sama. Ma'asyiral muslimin, dan tentunya ma'asyiral muslimin, pembahasan tentang ruh ini kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, Qulir ruhu min amri rabbih, katakanlah ruh itu termasuk urusan dari Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sedangkan kamu diberikan pengetahuan yang sangat sedikit. Oleh karena itu jangan percaya dengan informasi tentang ruh selain keterangan yang didapatkan dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Karena apa? Karena kalau kita percaya, peluang untuk menjadi manusia yang tersesat, yang jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali, Pak. Gara-gara kita ini percaya dengan rumor, sehingga akhirnya apa? Di tempat ini dulu tempat orang meninggal bunuh diri. Makanya kenapa tempat ini tidak boleh ditempati, angker dan sebagainya. Dan itu adalah jebakan setan, Pak. Kalau kita sudah masuk perangkap dan jebakan setan, sehingga akhirnya apa? Kita tanpa sadar telah berbuat kemusyrikan, dan kemusyrikan itu apabila dibawa sampai mati, maka dia diharamkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Maka di dalam surat Al-A'raf disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Maka barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka diharamkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Demikian ma'asyiral muslimin yang singkat pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit membahas tentang ruh. Maka kesempatan berikutnya kita akan mungkin lebih fokus pada pembahasan ruh ini lebih mendalam lagi. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita dapat diperjuangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.